Serial yang ke-138. Novel fiksi pencak silat Donghua, Raja Pedang. Edisi yang ke-2321 hingga 2330. Bukan hanya dia saja, murid-murid makam pedang yang lain pun tampak muram saat melihat Su Tianmu bersikap sombong, berharap agar Jiang Qingrong akan merobohkan semua pedang Su Tianmu dan menghajarnya sampai babak belur. Pergi. Wajah Jiang Qingrong dingin, bibirnya sedikit terbuka, dan 38 pedang berubah menjadi semburan dan menyerbu ke arah Su Tianmu. Banyak murid makam pedang mensibir sambil menonton. Dengan 9 pedang yang hilang, mereka tidak dapat mengetahui bagaimana Su Tianmu dapat memblokir serangan Jiang Qingrong. Teknik pedang yang mustahil. Teknik pedang Guiyuan. Su Tianmu berteriak dalam hatinya, dan menggunakan ke-32 tulang pedangnya untuk mengendalikan formasi pedang dan membunuh Jiang Qingrong. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi tanpa beberapa pertarungan yang sulit, bagaimana tulang pedang dapat menembusnya? Ding ding ding. Tidak mengherankan, Su Tianmu benar-benar kalah dalam konfrontasi pertama. Dia hanya berhasil bertahan beberapa saat sebelum akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Su Tianmu dengan cepat menggunakan medan pedang untuk menstabilkan pedang, tetapi medan pedang hampir habis setelah hanya satu gelombang konfrontasi. Dia hanya bisa dengan cepat menggunakan kekuatan pedang untuk meniru medan pedang untuk mengendalikan formasi pedang. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Menggunakan arena pedang replika untuk menantang kakak senior Jiang adalah penghinaan baginya. Saudara Jiang, kalahkan dia dengan cepat dan jangan buang waktu terlalu banyak padanya. Jiang Qingrong memiliki niat seperti ini. Dia telah berencana untuk mengalahkan Su Tianmu dalam 3 gerakan sejak awal, tetapi jika dia bisa menggunakan 2 gerakan, dia tidak akan pernah menggunakan gerakan ketiga. Merusiak, Jiang Qingrong mengangkat tangannya dan mengarahkan 2 jarinya ke Su Tianmu, dan 38 pedang berubah menjadi meteor dan menyerang Su Tianmu. Dia sangat yakin bahwa Su Tianmu tidak akan pernah bisa menghalangi gerakan ini. Bukan hanya pedangnya yang akan ditebasnya, tetapi nyawa Su Tianmu juga akan direnggut. Fakta juga membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan perkiraannya. Formasi pedang yang telah ditata ulang Su Tianmu rentan di depannya dan riyuntuh di tempat. Ke-38 pedang itu terus membunuh Su Tianmu, cukup untuk menghancurkan Su Tianmu hingga menjadi potiongan-potiongan daging. Hati Wu Muyan langsung menegang saat melihat ini. Su Tianmu tidak boleh mati. Jika dia mati, siapa yang akan membantunya mengubah seni bela dirinya? Mengapa kamu ingin mati jika kamu tidak memiliki kekuatan? Jangan lakukan itu. Dia mengumpat dalam hatinya dan hendak mengambil tindakan, tetapi ketika mendengar Su Tianmu berhenti, dia langsung tercengang. Bahkan dalam situasi ini, dia tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada cara untuk menyelamatkan hidup Anda bahkan setelah ini? Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatan warisan? Atau Anda hanya mencari kematian? Di bawah tatapannya yang tidak dapat dipahami, 29 pedang Su Tianmu langsung berkumpul dan menghalangi di depannya. Ding 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 ding. Hujan pedang Jiang Qingrong terus-menerus membombardir Su Tianmu, menyebabkan percikan api beterbangan di mana-mana, bahkan sampai menyilaukan. Tetapi meski begitu, suara benturan itu terus berlanjut. Jiang Qingrong tidak dapat lagi mempertahankan mentalitas percaya dirinya dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Dia memblokirnya. Dia bisa menghalanginya seperti ini. Dia menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Melihat Su Tianmu telah secara paksa memblokir serangannya dengan formasi pedang dan aman dan sehat di balik formasi pedang, wajahnya langsung dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar memblokirnya. Sial, dia memblokirnya. Ini tidak mungkin benar. Murid-murid makam pedang yang ada di sekitar mengucek mata mereka tak percaya saat melihat kejadian ini. Tetapi meski mereka mengucek mata mereka hingga berkeping-keping, mereka masih ingat adegan di mana Su Tianmu menghalangi serangan Jiang Qingrong. Ini, tidak mungkin, seharusnya tidak seperti ini. Bukankah mereka baru saja dalam posisi rentan? Kok bisa mereka langsung diblokir dalam sekejap? Itu hanya replika arena pedang. Ada 9 pedang yang hilang. Bagaimana bisa diblokir? Di tengah suara-suara kaget dari kerumunan, wajah Jiang Qingrong menjadi gelap. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa menghancurkan formasi pedang Su Tianmu. Menggabungkan. Dengan teriakan rendah,
38 pedang segera membentuk pedang yang lebih besar dari pedang Zhou Kuanming dan menyerang formasi pedang Su Tianmu. Dentang, suaranya seperti bunyi bel, begitu kerasnya hingga Anda dapat melihat gelombang suara menyebar ke segala arah. Ledakan, dentuman, dentuman. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh tabrakan itu langsung menimbulkan riak-riak di permukaan danau. Kemudian, karena tak mampu menahan kekuatan dahsyat seperti itu, ledakan terus terjadi dan air danau terciprat kemana-mana. Para murid yang menyaksikan pertempuran di dekatnya berubah warna dan buru-buru menghindari akibatnya. Belum rusiak, hancurkan untukku. Melihat formasi pedang Su Tianmu memblokir serangan itu, ekspresi Jiang Qingrong menjadi ganas, dan dia terus menyerang dengan raungan rendah. Dentang, ledakan, dentuman, dentuman. Apakah rusiak? Melihat formasi pedang Su Tianmu masih melawan dengan keras kepala, Jiang Qingrong sangat marah hingga wajahnya berubah. Ini sudah jurus keempat, dan dia belum berhasil menghancurkannya. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Sial, dia berhasil. Hal ini telah terjadi 2 kali. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Atas dasar apa dia bisa bertahan hidup? Ada apa dengan dia? Murid-murid Jianzong yang menyaksikan pertempuran itu berusaha menghindari akibatnya dengan rasa takut yang masih ada, tetapi ketika mereka melihat Su Tianmu masih aman dan sehat, mereka semua terkejut setengah mati. Kekuatan setiap serangan pedang besar itu cukup untuk membuat mereka merasa gugup hanya dengan melihatnya. Jika mereka jujur, hanya sedikit dari mereka yang bisa menangkisnya. Namun, Su Tianmu dengan keras kepala menghalanginya. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang yang tidak memiliki 9 pedang dan tidak memiliki prestasi di bidang pedang dapat menghalanginya. Selama Su Tianmu telah mencapai bidang pedang, mereka tidak akan mampu menerima beberapa pedang lagi. Belum lagi mereka, bahkan Zhang Jianzong dan keempat temannya serta Wu Muyan pun terkejut. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu dalam hidup mereka. Apakah ini kekuatan dari 28 tulang pedang? Kuan Jianwang dan Wu Muyan merasa bahwa mereka harus menyalahkan semua ini pada 28 tulang pedang. Hanya dengan cara ini mereka dapat menerimanya dengan enggan. Sebenarnya, mereka juga berpikiran sama. Fakta bahwa Su Tianmu mampu melakukan semua ini memang terkait erat dengan tulang pedang. Jiang Qingrong menatap Su Tianmu dengan mata merah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi pedang 29 pedang hari ini. Membubarkan. Dengan kaitan jarinya ke atas, pedang besar itu terbelah menjadi pedang-pedang kecil, terbang ke arah Su Tianmu dari segala arah. Tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura, kan? Maka dia akan menyerang dari segala arah. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan. Melihat hal ini, Su Tianmu segera memerintahkan 29 pedang untuk melindunginya di semua sisi, tetapi masalah pun muncul. Tidak mungkin hanya 29 pedang yang dapat melindunginya dengan ketat, belum lagi lawan memiliki 9 pedang lagi, yang mungkin memanfaatkan celah dan melukainya. Mengubah. Dia bertindak tegas dan mengendalikan 29 pedang agar berputar cepat di sekelilingnya, membentuk perisai pedang kedap udara untuk melindungi dirinya dari segala arah. Ding ding dang dang. Di luar perisai pedang itu ada hujan peluru yang tak henti-hentinya. Percikan api yang baru saja keluar ditutupi oleh lebih banyak percikan api sebelum sempat menghilang. Jiang Qingrong menatap pemandangan itu dengan saksama, dengan kemarahan di sudut matanya. Apakah ini masih tidak bisa dipecahkan? Dia mengakui bahwa Su Tianmu bereaksi cukup cepat, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa Su Tianmu dapat memblokir serangannya. Mata Su Tianmu bergerak, seolah-olah dia melihat wajah jelek Jiang Qingrong, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah menurutmu kamu bisa menghancurkan pertahanannya dengan ini? Tahukah Anda dengan siapa Anda melakukan ini? Lawanmu tidak lagi berada di medan pedang, tapi di wilayah pedang. Apakah sekarang giliranku untuk melawan? Dia bisa menghalangi ini. Tidak, bagaimana dia bisa menangkisnya? Ada 38 pedang. Melihat Jiang Qingrong tidak dapat dikalahkan setelah sekian lama, wajah orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan kengerian, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Dia? Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Zhang Jianzong dan yang lainnya terkejut lagi. Akan baik-baik saja jika dia bisa menangkisnya sekali, tetapi dia bisa menangkisnya berulang kali. Itu hanya medan pedang tiruan.
Tidak bisakah itu begitu keterlaluan? Mungkin hanya Cai Bin dan Ying Sujian yang bisa mengerti mengapa sutianmu begitu kuat, tetapi kekuatan sutianmu masih melampaui ketahanan psikologis mereka. Bisakah domain pedang yang disalin mencapai tingkat penghancuran total? Ini meniru esensi domain pedang, kan? Seberapa kuat kemampuan menirunya? Bagaimanapun juga, tiruan tidaklah asli dan tentu saja tidak sekuat yang asli, tetapi sutianmu mematahkan persepsi mereka tentang tiruan. Kutu kupret. Ekspresi Jiang Qingrong menjadi semakin ganas ketika dia melihat bahwa dia telah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil. Sudah cukup memalukan bahwa dia belum mampu mengalahkan sutianmu sampai sekarang, dan terus bertarung hanya akan semakin memalukan. Membuka, saat dia sedang memikirkan cara untuk menekan sutianmu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat dua formasi pedang yang mulai ditampilkan Mars, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Ding ding ding. Tepat ketika dia ingin menekannya dan memperbaiki keadaan, dia menyadari sudah terlambat. Ke-38 pedangnya hancur tak terkendali. Wajah Jiang Qingrong berubah lagi. Dia tidak peduli bagaimana sutianmu berhasil melakukan serangan balik yang begitu kuat sehingga semua pedangnya terbang menjauh. Yang harus dia lakukan sekarang adalah segera mengambil pedangnya. Jika pedangnya jatuh ke danau, dia akan berakhir sama menyedihkannya dengan Zhou Guanming. Setelah usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya berhasil mengumpulkan semua 38 pedang. Dia menghela napas lega, dan dalam sekejap mata, lapangan menjadi sunyi, dan semua orang menatap sutianmu dengan linglung. Lalu dia tertegun, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa sutianmu telah menjatuhkan semua pedangnya dan hampir menghancurkan formasi pedangnya. Semua pedangnya ditarik kembali dengan teratur, dan tidak sampai pada titik di mana mereka benar-benar di luar kendali, sehingga hal itu tidak dapat dianggap sebagai patah, tetapi hanya diambang patah, dan dia masih dapat terus bertarung. Tetapi meski begitu, dia tidak bisa menerimanya. Anak itu hampir menghancurkan formasi pedangku. Dia hampir saja menghancurkan formasi pedang kakak senior Jiang. Apakah ini serangan balik pertamanya? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Kekuatannya telah mencapai tingkat teror ini. Murid-murid Jianzong yang menyaksikan pertempuran itu semuanya ketakutan dan mata mereka hampir terbelalak ketika melihat sutianmu. Mereka tidak hanya bisa menangkisnya, tetapi mereka juga melakukan serangan balik dan hampir menghancurkan formasi pedang Jiang Qingrong. Ini benar-benar di luar batas daya tahan mereka. Kepala semua orang berdengung pada saat ini, dan mereka hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ini tidak dihitung sebagai penghancuran formasi pedang, kan? Sutianmu menoleh untuk melihat Zhang Jianzong dan yang lainnya. Melihat mereka tidak bereaksi, bahkan Wu Muyan tidak berbicara, dia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Kalau begitu, silakan saja. Hancurkan untukku. Sutianmu mengendalikan 29 pedang untuk membunuh Jiang Qingrong. Dia kehilangan bahan untuk memurnikan prajurit surgawi dewa sejati saat mencoba memanfaatkan situasi. Kali ini dia akan mendapatkannya kembali. Dia pasti akan menempati posisi pertama. Ketika Jiang Qingrong melihat formasi pedang datang, dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera sadar kembali untuk mengendalikan formasi pedang untuk membunuh sutianmu. Begitu dia mengendalikan formasi pedang untuk membunuh, wajahnya berubah lagi. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari formasi pedang sutianmu. Perasaan tertekan apa ini? Dia bergumam, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Hanya mengandalkanmu, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Hancurkan untukku. Itu bukan kekuatan penuhnya saat ini, dia masih harus menyimpannya untuk menantang empat besar. Karena kamu berani melawan, maka kamu harus menanggung amarahnya di masa jayanya. Ding ding ding. Kekuatan penuh Jiang Qingrong tidak boleh diremehkan. Dia menahan serangan sutianmu dengan sekuat tenaga. Meskipun percikan api beterbangan, tidak ada pihak yang mau menyerah. Para pengikut makam pedang yang mengelilingi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat kejadian ini. Saudara Jiang, apakah kamu sudah menggunakan seluruh kekuatanmu? Dia bahkan bisa menghadapi ini. Dia tidak akan menang, kan? Satu orang bergumam, dan langsung mendapat tatapan dingin dari yang lainnya. Omong kosong, saudara Jiang akan kalah. Dia memiliki ilmu pedang tingkat tinggi dan dia memiliki 38 pedang.
Bagaimana dia bisa kalah? Otak gugup macam apa yang kamu miliki, yang bisa berpikir seperti itu? Anak itu pasti menggunakan beberapa trik jahat. Berapa lama trik jahat itu bisa bertahan? Dia akan segera dikalahkan. Sekalipun Anda menang dengan memakai taktik jahat, hasilnya tidak akan diakui. Pria itu dimarahi habis-habisan hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan nada kesal, tentu saja saya berharap kakak senior Jiang menang. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Tidak baik kalau hanya mengatakannya begitu saja. Ding ding ding. Saat suara-suara yang lebih keras terdengar, orang-orang itu segera berhenti menyalahkan pria yang baru saja berbicara. Mereka berbalik dan melihat ke medan perang, dan wajah mereka berubah dalam sekejap. Saudara Jiang tidak bisa menghentikannya. Sial, bagaimana ini mungkin? Melihat situasi pertempuran yang tiba-tiba berubah ke satu sisi dan formasi pedang Jiang Qingrong dipukul mundur selangkah demi selangkah, semua pengikut makam pedang mulai gemetar ketakutan, tidak dapat menerimanya sama sekali. Bagaimana mungkin kakak senior Jiang kalah? Lawan saja sekarang, kakak senior Jiang. Saudara Jiang, gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengalahkannya. Semua orang bersemangat, tidak ada yang menginginkan Jiang Qingrong kalah, dan mereka semua berteriak bahwa mereka berharap Jiang Qingrong dapat menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Su Tianmu. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, itu tidak berguna. Jiang Qingrong telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak dapat menggunakannya lagi. Dia sekarang sama sekali tidak dapat menahan serangan Su Tianmu. Dentang, sebuah pedang terlempar, terlepas dari formasi pedang dan jatuh ke dalam danau. Jiang Qingrong begitu cemas saat melihat ini sehingga seluruh badannya mulai gemetar. Tanpa sadar dia ingin menyelamatkan pedang itu, tetapi dia tidak berani dan tidak bisa melakukannya. Jika dia mencoba menyelamatkan pedang itu, semua pedangnya yang lain akan hilang. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah pedang yang telah ia cabut dengan susah payah, dan ia hanya melihatnya jatuh ke dalam danau. Hatinya berdarah. Ah, kehilangan pedang benar-benar membangkitkan amarahnya. Dengan mata merah, dia mengaktifkan formasi pedang dan menjadi gila. Sekarang dia tidak peduli tentang apapun. Jika ada yang berani membiarkan Su Tianmu kehilangan pedang, dia akan membuatnya membayar 2 kali lipat atau bahkan beberapa kali lipat harganya. Dentang. Akan tetapi, dia bukan saja gagal membuat Su Tianmu membayar harganya, tetapi dia sendiri terus membayar harganya. Tidak, pedangku. Jiang Qingrong patah hati saat melihat sebilah pedang terlempar dan jatuh ke danau. Tanpa 2 pedang, ia akan kesulitan mempertahankan posisi kelimanya, apalagi masuk 3 besar. Tempat ke-6 hanya memiliki 1 pedang lebih sedikit darinya, dan telah mengincar tempat ke-5. Bahkan jika dia dapat mengalahkan Su Tianmu, peringkatnya akan terancam. Aku akan melawanmu. Mendengar raungan Jiang Qingrong, Su Tianmu sedikit mengernyit dan berteriak dingin. Tidakkah kau mengaku kalah? Keras kepala. Hanya ada satu hasil jika kita keras kepala, yaitu kehilangan pedang. Merusiak. Dentang. Kutu kupret. Jiang Qingrong baru saja ingin bertarung dengan Su Tianmu, tetapi dia diserang oleh formasi pedang yang dikendalikan oleh Su Tianmu, dan 3 pedang langsung terbang keluar. Kali ini dia benar-benar patah hati, bahkan lebih patah hati daripada kehilangan istrinya. Tidak, pedangku, pedangku. Pada saat ini, dia harus mempertimbangkan apakah akan menyelamatkan atau tidak. Jika dia segera pergi menyelamatkan, masih ada harapan untuk menyelamatkan ketiga pedang itu, tetapi dia membutuhkan jumlah, jika tidak, pedang yang tersisa akan diledakkan oleh Su Tianmu. Jika dia tidak menyelamatkannya, maka itu mudah saja. Dia akan terus bertarung dengan Su Tianmu, tetapi saat ini dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi Jiang Qingrong tidak harus membuat pilihan ini sama sekali, karena dia tidak bisa mengakui kekalahan. Aku akan membunuhmu. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat Jiang Qingrong menatapnya dengan niat membunuh. Jika kamu tidak bangun sekarang, kamu hanya akan menanggung akibatnya. Merusiak. Dentang. Formasi pedang menyerang dengan ganas, kali ini 5 pedang langsung terlempar. Kutu kupret. Saudara Jiang, mengaku kalah. Jika kau tidak mengakui kekalahan, semua pedangmu akan hilang. Murid-murid makam pedang di sekitarnya terkejut karena Su Tianmu mampu menghancurkan formasi pedang Jiang Qingrong, tetapi ketika mereka melihat 5 pedang terlempar, mereka semua ketakutan dan wajah mereka berubah drastis.
Mereka segera menasihati Jiang Qingrong untuk tenang, mengatakan bahwa jika dia tidak mengakui kekalahan, dia akan tersingkir dari 10 besar. Saat ini, Jiang Qingrong telah kehilangan 5 pedang dan tidak dapat lagi mempertahankan posisinya di 10 besar. Mereka tidak melebih-lebihkan, juga tidak berpikir berlebihan. Jiang Qingrong telah menghabiskan banyak kekuatan pedangnya dalam pertarungan sejauh ini. Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat tampil pada level normalnya dalam pertempuran berikutnya. Bagaimana dia bisa menandingi yang lain yang telah beristirahat sampai sekarang? Ini masih merupakan hasil dari upaya melestarikan 33 pedang yang tersisa. Jika kelima pedang itu hilang lagi, saya khawatir bahkan 15 pedang pertama mungkin tidak dapat dilestarikan. Jika kita terus bertarung, hasilnya akan semakin buruk. Jika hanya beberapa pedang yang jatuh, kita akan keluar dari 100 besar dan akan kehilangan pelatihan formasi pengendalian pedang berikutnya. Namun, teriakan mereka yang keras tidak memberikan pengaruh apapun. Jiang Qingrong kini telah benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila, dan tidak peduli siapa yang berteriak, itu tidak ada gunanya. Jiang Qingrong, menyerahlah dan selamatkan pedang itu. Zhang Jianzong tidak tahan lagi, jadi dia berteriak di telinga Jiang Qingrong, yang membuat Jiang Qingrong tersadar kembali. Menyerah, jika kamu tidak mengakui kekalahan, kamu akan tersingkir sendiri. Tidak digunakan. Dua kata ini sangat menggelitik Jiang Qingrong. Jelas, dibandingkan dengan mengakui kekalahan, tersingkir lebih tidak dapat diterima. Saya menyerah. Dengan sangat enggan, dia memilih untuk mengakui kekalahan dan bergegas menyelamatkan kelima pedang itu. Pertarungan telah berakhir. Zhang Jianzong buru-buru mengambil tindakan untuk melindungi pedang Jiang Qingrong. Dia tidak bisa membiarkan Su Tianmu menjatuhkan pedang Jiang Qingrong lagi. Sudah sangat memalukan bahwa Su Tianmu mengalahkan Jiang Qingrong, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Su Tianmu menyakiti Jiang Qingrong lebih jauh. Tentu saja, jika hasilnya sebaliknya, dia tidak akan membantu Su Tianmu melindungi pedangnya. Su Tianmu dipaksa mundur oleh kekuatan domain pedang Zhang Jianzong dan tidak bisa lagi menyerang. Menoleh ke arah Zhang Jianzong, Jiang Qingrong berkata bahwa dia pasti akan berhenti menyerang jika dia mengaku kalah. Jadi mengapa dia begitu tidak sabar untuk campur tangan dan menghentikannya? Ah! Sesaat kemudian, suara gemuruh Jiang Qingrong terdengar. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat bahwa ia berusaha sekuat tenaga untuk menyimpan dua pedang. Namun, karena keraguan-raguannya, 3 pedang akhirnya hilang dan jatuh ke dalam danau dan tidak dapat diambil kembali. Sekarang dia hanya memiliki 30 pedang tersisa, sama dengan posisi ke-9, dan kekuatannya di bidang pedang telah sangat terkuras. Setelah ditantang oleh posisi ke-9, dia mungkin akan terdesak ke posisi ke-10. Jika pemain di posisi ke-11 menantangnya lagi, ia mungkin tidak akan mampu bertahan di posisi 10 besar. Setelah Zhou Guanming jatuh, dia berada di peringkat ke-11, tetapi dia memiliki 28 pedang, hanya 2 kurang darinya, dan kondisinya jauh lebih baik daripada miliknya. Su Tianmu. Jiang Qingrong menoleh dan menatap Su Tianmu dengan kebencian yang luar biasa. Dia berjuang keras untuk mencapai posisi ke-5, tetapi semuanya hancur. Ini semua karena binatang buas itu, Su Tianmu. Apakah kau masih ingin bertarung denganku? Su Tianmu tidak peduli dengan suasana hatinya saat ini. Jika kau menolak untuk mengakui kekalahan dan ingin terus bertarung dengannya, dia tidak keberatan untuk terus menjatuhkan beberapa pedangmu. Jiang Qingrong tentu saja tidak punya keberanian untuk terus bertarung dengannya, jadi dia hanya bisa menatapnya dengan marah dan berbalik. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan kepergiannya dengan wajah muram. Ini adalah hasil yang tidak pernah diduga, dan tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Kakak senior Jiang, benar-benar kalah. Ini kekalahan total. Jika dia tidak mengakui kekalahan, aku khawatir dia tidak akan bisa menyimpan semua pedangnya. Ini adalah kekalahan telak. Ini bahkan tidak bisa disebut kemenangan, ini kehancuran total. Zhou Guanming menatap Su Tianmu dan kini terdiam. Sampai saat ini, ia percaya bahwa kemenangan Su Tianmu atas dirinya hanyalah sebuah kebetulan dan bahwa ia ceroboh. Akibatnya, fakta-fakta memberinya tamparan keras di wajahnya dan ia hampir mengalami gegar otak. Sebelumnya, dia membenci Wu Muyan karena menjatuhkannya ke danau dan menyebabkan dia kehilangan semua pedangnya. Tetapi sekarang, dia harus berterima kasih kepada Wu Muyan atas bantuannya.
Kalau saat itu tidak ada yang menghentikannya dan dia ngotot meneruskan pertarungan melawan Su Tianmu, aku takut akibatnya semua pedang itu akan tenggelam ke dasar danau. Namun, dibandingkan dengan dipukuli habis-habisan oleh Su Tianmu, didisiplinkan oleh Wu Mu yang jauh lebih baik. Setidaknya reputasinya akan lebih baik. Kau benar sekali dengan mulutmu yang buruk itu. Sekarang kakak senior Jiang telah kalah, kamu senang, kan? Mereka yang sebelumnya mengatakan bahwa Jiang Qingrong mungkin kalah, tercengang ketika mendengar omelan tiba-tiba itu. Jika Jiang Qingrong kalah, apakah dia masih bisa disalahkan? Jelas sekali bahwa Su Tianmu terlalu kuat. Jika Anda ingin memarahinya, lakukan saja secara langsung tanpa membuat alasan. Orang-orang di sekitarnya melotot tajam ke arahnya lalu memprotes Zhang Jianzong. Zhang Jianzong, kami tidak menerimanya. Zhang Jianzong, dia menggunakan taktik jahat untuk mengalahkan kakak senior Jiang. Ini tidak adil, tolong mengerti. Trik jahat. Mendengar protes mereka, Jiang Qingrong yang tadinya patah semangat, tiba-tiba menjadi cerah dan langsung mempercayai apa yang mereka katakan. Ya, dia pasti menggunakan tipu daya jahat. Dia bahkan belum mencapai apapun di bidang pedang, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku dengan cara biasa? Ini pasti langkah yang jahat. Bukan hanya dia, tetapi semua murid makam pedang di sekitarnya menerima pernyataan ini. Fakta bahwa mereka dapat menghancurkan lawan meskipun perbedaan jumlah mereka sangat besar jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh medan pedang tiruan. Mereka pasti telah menggunakan beberapa trik jahat. Zhang Jianzong, menurutku apa yang mereka katakan masuk akal, tolong selidiki anak ini secara menyeluruh. Bahkan ketiga Kuan Jianwang berpikir demikian dan meminta Zhang Jianzong untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Faktanya, semua hal lainnya palsu. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menerima orang luar mengalahkan 5 tim teratas mereka. Setiap dari mereka adalah ahli pedang yang hebat, dan 5 teratas adalah ahli pedang yang hebat. Sekarang mereka dikalahkan oleh orang luar. Bukankah itu menghancurkan mitos tanah suci pedang? Memukul wajah mereka. Zhang Jianzong memasang wajah muram. Ia juga ingin mengatakan bahwa Su Tianmu menggunakan trik jahat dan membatalkan hasil, tetapi setelah ia memblokir formasi pedang Su Tianmu, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menyangkal rekor Su Tianmu apapun yang terjadi. Menyangkal Su Tianmu berarti menyangkal diri sendiri dan semua orang yang telah mencapai domain pedang. Zhang Jianzong. Melihat Zhang Jianzong tidak mengatakan apa-apa, murid-murid Jianzong mendesak, apa yang masih kamu ragukan? Cepat dan hukum anak itu. Ekspresi Zhang Jianzong berubah sejenak, dia melirik mereka, dan Tiexue berkata, Su Tianmu tidak menggunakan gerakan jahat apapun dalam pertarungannya dengan Jiang Qingrong. Bukankah itu suatu tipuan jahat? Semua murid makam pedang tercengang, dan kemudian mereka tidak dapat menerimanya. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Jiang Qingrong tanpa menggunakan trik jahat? Mungkinkah itu merupakan kemenangan yang telak? Ini sungguh mustahil, mereka tidak akan pernah mempercayainya dan tidak akan pernah bisa menerimanya. Lalu mengapa dia bisa mengalahkan kakak senior Jiang? Zhang Jianzong, orang-orang dari dunia luar memang akan diperlakukan istimewa, tetapi kamu tidak bisa begitu memihak padanya. Keberpihakan. Ketika Zhang Jianzong mendengar ini, dia ingin maju dan menamparkan orang yang mengatakan ini. Bukankah sudah cukup jelas bahwa dia menyukaimu? Apakah kamu punya otak? Diam. Setelah menenangkan semua orang, Zhang Jianzong menjelaskan mengapa Su Tianmu mampu mengalahkan Jiang Qingrong. Mengapa Su Tianmu mampu mengalahkan Jiang Qingrong? Itu karena dia tidak meniru medan pedang pada akhirnya. Bukankah ini replika arena pedang? Sekelompok murid makam pedang tampak bingung dan tidak bisa mengerti. Jika itu bukan medan pedang tiruan, mungkinkah itu adalah kekuatan pedang? Menggunakan energi pedang untuk mengalahkan Jiang Qingrong. Ini omong kosong belaka. Jadi, apa yang dia gunakan? Wilayah pedang. Zhang Jianzong membuka bibirnya sedikit, dan lapangan menjadi sunyi. Apa yang baru saja dikatakan Zhang Jianzong? Kurasa aku tidak mendengarnya dengan jelas, apa yang dikatakannya. Bukannya mereka tidak mendengar dengan jelas, tetapi mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar atau ada yang salah dengan telinganya. Zhang Jianzong sepertinya baru saja berbicara tentang domain pedang. Beberapa orang tergagap dan mengatakan ini dengan ragu-ragu, nada mereka penuh keraguan dan penyangkalan.
Wilayah pedang. Apakah kamu yakin Zhang Jianzong berbicara tentang wilayah pedang? Zhang Jianzong, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Zhang Jianzong mengerutkan kening. Apakah mereka semua tuli? Saya ingin dia mengatakannya untuk kedua kalinya. Namun saat dia berpikir bahwa mereka tidak bisa menerimanya, alisnya mengendur. Su Tianmu menggunakan kekuatan domain pedang. Suaranya keras dan jelas, bergema di seluruh danau. Bisakah Anda mendengarnya dengan jelas sekarang? Domain pedang, domain pedang. Benarkah menggunakan domain pedang? Setelah memastikan mereka tidak salah dengar, semua orang terkejut dan menatap Su Tianmu dengan ngeri. Tidak, kamu pasti bercanda. Dia bahkan belum mencapai ranah pedang, bagaimana mungkin dia bisa memiliki ranah pedang? Mungkinkah dia bisa meniru domain pedang? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir kembali terdiam. Jawabannya muncul diam-diam di benak setiap orang, tetapi tidak ada yang bisa menerima atau mempercayainya. Zhang Jianzong, apakah dia benar-benar meniru domain pedang? Setelah waktu yang lama, seseorang berbicara dengan gemetar, dengan ketidakpercayaan di wajahnya, jelas ingin mendengar jawaban negatif. Namun, satu-satunya jawaban yang dapat diberikan Zhang Jianzong adalah jawaban yang paling tidak ingin mereka dengar. Itu ditiru. Semua orang gemetar dan menoleh menatap Su Tianmu, semuanya jatuh putus asa. Dia bahkan belum mencapai ranah pedang. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa meniru ranah pedang. Bagaimana dia bisa meniru ranah pedang? Itulah domain pedang. Tidak peduli seberapa keterlaluannya, tidak mungkin ini keterlaluannya. Kita telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan kita bahkan tidak dapat menyentuh ujung alam pedang. Bagaimana dia bisa meniru alam pedang? Siapa yang bisa menjadi lawannya sekarang? Sekarang mereka tidak lagi peduli tentang bagaimana Su Tianmu meniru SWOT domain. Bertarung dengan Su Tianmu adalah hal yang paling kejam. Siapa yang bisa mengalahkan SWOT domain? Jiang Qingrong hancur. Jangankan menantang Su Tianmu, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendekatinya. Terutama 4 pemain teratas, wajah mereka menjadi pucat dan bahkan berkeringat dingin. Awalnya, mereka tidak terlalu percaya diri karena kemenangan Su Tianmu atas Jiang Qingrong. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Su Tianmu berasal dari Jian Yu, mereka menjadi semakin tidak percaya diri. Pedang, domain pedang. Jiang Qingrong tertegun, bergumam dengan mulut kering, dan tersenyum pahit setelah beberapa saat. Tidaklah memalukan jika kalah dari Jian Yu. Sekalipun dia tidak mau menerimanya, dia harus menyerah. Dibandingkan dengannya, Zhou Quanming bahkan lebih yakin dan bahkan merasa bahwa kekalahan tidak begitu sulit untuk diterima. Aku bisa dianggap kalah dari pria di domain pedang. Zhang Jianzong, apakah tindakannya itu sah? Tanya Huang Xinyu dengan wajah pucat. Ini tidak sah, kan? Zhang Jianzong tentu ingin mengakui bahwa itu tidak mematuhi aturan, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelatihan, dia bisa saja bersikap memihak tetapi tidak dapat melakukan apapun yang melanggar aturan. Tidak ada aturan pelatihan yang melarang penggunaan domain pedang imitasi. Item ini tidak termasuk dalam aturan dan regulasi saat ini. Bahkan jika ditambahkan, itu akan menjadi masalah di masa mendatang. Kalian semua harus menganggap diri kalian tidak beruntung kali ini. Kata-kata ini membuat Huang Xinyu dan 3 orang lainnya tampak semakin pucat dan putus asa. Su Tianmu memiliki domain pedang, dan mereka hanya memiliki medan pedang, jadi mereka pasti akan kalah. Tak seorang pun dapat terima melihat peringkatnya ditekan, yang lebih tidak dapat mereka terima lagi adalah dilampaui oleh orang luar. Kamu juga bisa meniru domain pedang. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Jianzong, semua orang tersenyum pahit. Kedengarannya mudah untuk dikatakan, tetapi bisakah domain pedang ditiru hanya dengan keinginan? Mengapa? Namun sesaat kemudian, mata mereka berbinar. Memang benar, jika seseorang yang bahkan belum mencapai apapun di bidang pedang dapat meniru bidang pedang, lalu mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Ayo kita coba, mungkin kita bisa meniru domain pedang. Kita tidak boleh membiarkan anak itu sampai ke tempat pertama. Apa yang bisa dia lakukan, kita juga bisa. Aku harus menyalin domain pedang. Bahkan jika bukan untuk mengalahkan anak itu, aku harus menyalin domain pedang untuk meningkatkan peringkatku sendiri. Melihat mereka akhirnya mendapatkan ide, ekspresi Zhang Jianzong membaik. Su Tianmu benar-benar memberinya ide baru. Di masa lalu, mereka hanya akan bersaing secara bodoh di bidang pedang.
Bahkan jika mereka bersedia mengurangi kesulitan, itu masih belum cukup menarik dan menantang. Sekarang dengan penambahan domain pedang imitasi, pelatihan langsung menjadi lebih menarik, dan peringkatnya juga menambah banyak ketegangan. Kita bisa meniru domain pedang, tapi bagaimana caranya? Namun, orang-orang yang tadinya bersemangat, kembali kebingungan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menuju ke ladang pedang tiruan itu. Oh, sekarang aku ingat. Ketika dia mengambil pedang, apakah anak itu ditekan oleh domain pedang sekte pedang hitam selama beberapa hari? Tak lama kemudian seseorang mendapat ilham, dan setelah mendapat penegasan dari orang lain, ia pun berkata dengan gembira. Dia pasti meniru wilayah pedang dengan cara ini, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Zhang Jianzong, tolong gunakan domain pedang untuk menekan kami. Kami semua ingin meniru domain pedang. Tolong gunakan domain pedang untuk menekan kami. Zhang Jianzong mengerutkan kening, dan setelah jeda singkat dalam menanggapi permintaan semua orang, dia mengangguk dan setuju. Semua orang kemari. Huang Xinyu dan yang lainnya segera berkumpul. Zhou Quanming melangkah maju setelah sedikit ragu. Kali ini dia tidak memiliki pedang, dan meniru domain pedang tidak dapat mengubah hasil dari pengalaman ini, tetapi dia dapat meletakkan dasar untuk pengalaman berikutnya. Selama dia bisa meniru domain pedang, dia akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pelatihan berikutnya, setidaknya masuk 5 besar, dan tempat pertama bukanlah hal yang mustahil. Saudara Su, aku juga akan pergi ke sana. Ying Sujian ragu-ragu sejenak, mengatakan sesuatu kepada Su Tianmu, dan terbang menuju sekelompok murid dari makam pedang. Hei, Cai Bin mengangkat tangannya dan membuka mulutnya. Dia juga ingin mendekat, tetapi bisakah dia diperlakukan seperti itu? Domain pedang yang ditiru Su Tianmu begitu kuat hingga dia merasa iri. Jika dia juga bisa meniru domain pedang, tanpa banyak bicara, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke dalam 50 besar, bukan? Namun, dia terlalu malu untuk pergi ke sana, dan dia tidak berani pergi ke sana. Jika dia diusir, dia akan kehilangan muka. Kota, melihat Zhang Jianzong menggunakan domain pedang untuk menekan Ying Sujian dan yang lainnya, Cai Bin tahu bahwa ini adalah pengecualian total terhadapnya. Saya marah, sangat marah. Dia benar-benar marah karena dia begitu terang-terangan dikucilkan. Zhang Jianzong, haruskah kita melanjutkan latihan? Mereka semua sudah memahami dunia pedang, jadi tidak perlu melanjutkan latihan, kan? Mereka sekarang mengundurkan diri dari pelatihan, jadi sekarang hanya Su Tianmu dan aku yang tersisa. Dia dan aku akan menjadi juara pertama dan kedua. Jika Anda tidak membiarkan dia memahami dunia pedang, jangan salahkan dia karena membuat masalah. Zhang Jianzong menatap Cai Bin dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Latihan ditangguhkan, istirahatlah di waktu istirahat. Memberikan tempat pertama dan kedua langsung kepada kalian berdua. Anda sedang bermimpi. Kalau begitu kita juga harus memahami dunia pedang. Cai Bin tampak tidak puas. Apakah ada jeda waktu istirahat dalam latihan? Ini jelas bias terhadap rakyatnya sendiri. Jika Anda berat sebelah, maka bersikaplah adil. Apa gunanya mengecualikan dia dan Su Tianmu? Zhang Jianzong hanya pura-pura tidak mendengar. Domain pedang yang dilepaskan Su Tianmu sudah cukup kuat. Jika dia terus meniru, apakah yang lain masih bisa bertahan? Zhang Jianzong, apakah ini sesuai dengan aturan? Su Tianmu juga sangat tidak puas. Ini jelas melanggar aturan. Tidak ada yang namanya istirahat paruh waktu selama latihan. Zhang Jianzong menatap Su Tianmu sambil tersenyum. Apakah dia takut? Aturan saya adalah aturan. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengundurkan diri dari pelatihan atas kemauan Anda sendiri. Hal ini membuat Cai Bin geram. Kalau saja dia tidak takut diminta mengikuti pelatihan, dia pasti akan mengatakan sesuatu dengan lantang dan jelas. Apa-apaan ini? Mereka jelas-jelas membela rakyatnya sendiri dan masih berbicara dengan benar. Apa kamu punya rasa malu? Tetapi tidak peduli seberapa marahnya Anda masih harus menjalani hidup dan terus memperoleh pengalaman. Kakak Su, apa yang harus kita lakukan? Cai Bin menatap Su Tianmu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Keterampilan pedang orang-orang itu lebih kuat dari satu sama lain, dan domain pedang imitasi pasti memiliki keunggulan atas mereka berdua. Jika ini terus berlanjut, posisi kelima yang telah kamu perjuangkan dengan susah payah akan terancam, dan dia juga akan tersingkir.
Sederhana saja, Su Tianmu melirik murid-murid makam pedang dan menoleh ke arah Wu Muyan. Sekte Pedang Hitam, teruslah menekanku dengan medan pedang. Kutu kupret. Cai Bin tertegun sejenak, lalu dia melompat ketakutan. Kakak Su, jangan cari Mah Tei. Itu sekte pedang, dan kalian masih memberi perintah. Apakah kau begitu cepat lupa hingga kau hampir Mah Tei di tangan sekte pedang hitam? Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya menoleh ke arah Wu Muyan dengan kaget, dan ketika mereka melihat ekspresi muramnya, mereka semua tersenyum gembira. Anak ini benar-benar mencari kemah-teihan. Dengan amarah Wu Muyan, dia akan dikuliti hidup-hidup. Dia benar-benar memerintahkan sekte pedang hitam untuk bangkit. Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan Kaisar Pedang mungkin tidak dapat mengendalikannya? Anda mencari masalah, Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Melihat Wu Muyan tidak bergerak untuk waktu yang lama, Su Tianmu mengerutkan kening. Apakah dia tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Ekspresi Wu Muyan terus terlihat jelek. Dia ingin mengandalkanmu untuk mengubah kemampuannya, tapi jangan bertindak terlalu jauh. Mohonlah, ucapnya dengan transmisi suara sambil menahan amarahnya. Ia juga ingin menyelamatkan mukanya. Jika kau langsung memberinya perintah, apakah ia tidak akan punya muka? Aku benar-benar memberimu wajah. Ayo cepat. Melihat Su Tianmu berbicara dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, Zhang Jianzong dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar lelah hidup. Wu Muyan dipenuhi dengan niat membunuh, dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Merasakan niat membunuhnya, Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya segera mundur untuk menghindari darah kemah-teihan Su Tianmu berceceran pada mereka dan mempengaruhi mereka. Anak ini sudah Mah Tei. Saat mereka sedang bersukacita, Wu Muyan benar-benar mengambil tindakan, dan domain pedang langsung menekan Su Tianmu dan Cai Bin. Senyum di wajah Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya berangsur-angsur menghilang saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka memang mengambil tindakan, tetapi apa pentingnya tindakan ini? Mendengar teriakan Cai Bin, Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya sama sekali tidak senang. Mereka menoleh dan menatap Wu Muyan dengan linglung. Wu Jianzong, apa yang sedang kamu lakukan? Kau tidak benar-benar mendengarkan anak itu, bukan? Dia memerintahmu, dan kau benar-benar menurutinya. Serangan macam apa ini? Sejalan dengan gayamu, Wu Muyan, orang itu harus Mah Tei dalam serangan itu. Ini jelas membantu Su Tianmu dan yang lainnya untuk meniru domain pedang. Apakah kamu buta? Wu Muyan memarahi dengan dingin, tidakkah kamu lihat bahwa aku sedang menyiksa mereka? Apa maksudmu dia menuruti perintah Su Tianmu? 4 orang dengan 8 mata tidak dapat melihat bahwa dia sedang menyiksa Su Tianmu. Sudut mulut Zhang Jianzong berkedut. Mereka tidak buta, tetapi mereka hanya melihat bahwa Anda menggunakan domain pedang untuk menekan Su Tianmu dan 2 lainnya. Jelas bahwa Anda membantu mereka meniru domain pedang. Berhentilah membuat alasan. Wu Jianzong, kamu sungguh baik hati. Mendengar tawa kering Zhang Jianzong, Wu Muyan merasa sedikit malu, tetapi demi wajahnya sendiri, dia hanya bisa tetap tegar. Aku baik hati. Aku akan menyiksanya sampai Mah Tei. Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya mensibir. Apakah menurutmu mereka akan percaya ini? Dia benar-benar mendengarkan perintah orang luar. Dia menjadi semakin tidak berguna. Mereka ingin menertawakan sekte Wujian beberapa kali lagi, tetapi kemudian mereka menyadari sesuatu dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Ebony Flame membantunya. Tampaknya sekte pedang hitam tidak mengubah sifatnya, tetapi telah membantunya selama ini. Mengingat Wu Muyan dulu pernah berusaha menekan Su Tianmu, tapi tiba-tiba berubah emosinya dan mengambil keputusan yang adil untuk menjatuhkan Zhou Guanming, dan sekarang dia dengan patuh menekan Su Tianmu lagi, bukankah dia sudah membantu Su Tianmu sejak awal? Mendesis. Setelah menyadari hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan menatap Su Tianmu dengan ngeri. Apa yang dilakukannya hingga membuat sekte pedang hitam patuh padanya? Mungkinkah dia keturunan langsung dari sekte pedang hitam yang tertinggal di dunia manusia? Begitu ide ini muncul, mereka langsung menolaknya. Wu Muyan memiliki kepribadian yang aneh dan ganjil sehingga dia tidak mau mendengarkan keturunannya, apalagi cucu dan putranya sendiri. Dia bahkan tidak mau mematuhi Kaisar Pedang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memerintahnya. Ini membuat mereka semakin tidak percaya.
Bagaimana Su Tianmu memerintahkan Wu Muyan untuk mematuhinya? Anak ini luar biasa. Tidak heran dia bisa meniru domain pedang. Rahasia apa yang dia miliki? Mereka memeras otak namun tidak dapat menemukan apapun. Ah, kenapa sakit sekali? Bagaimana aku bisa memahami dunia pedang seperti ini? Cai Bin merasakan sakit yang amat sangat karena ditekan, sampai-sampai ia merasa seperti akan mati kapan saja. Dalam lingkungan seperti ini, bagaimana seseorang dapat memahami dunia pedang dan meniru dunia pedang? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya dan tidak dapat menahannya lagi. Ini lebih menyakitkan daripada mencoba menarik buah kastanya keluar dari api. Jika kita terus ditekan oleh domain pedang, itu akan sangat fatal. Terlebih lagi, kita masih memiliki pilihan untuk mencoba mendapatkan buah kastanya dari api. Jika kita tidak keluar sekarang, kita pasti akan mati. Bagaimana mungkin si gila Su Tianmu melakukan ini? Cai Bin benar-benar akan pingsan. Bagaimana Su Tianmu bisa bertahan dalam lingkungan yang menyiksa seperti itu, bahkan lebih buruk daripada mencoba menarik kastanya keluar dari api. Yang lebih keterlaluan adalah Su Tianmu juga meniru domain pedang di lingkungan yang begitu kejam, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Ah, aku tidak tahan lagi. Suara ratapan terus-menerus terdengar dari wilayah pedang Zhang Jianzong. Banyak orang yang hampir putus asa dan ingin segera meninggalkan wilayah pedang, menyerah dalam memahami wilayah pedang, dan meniru wilayah pedang. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka meratap dan berkata ingin menyerah, tidak ada yang benar-benar ingin mundur dari SWOT domain. Mereka semua mengertakkan gigi dan bertahan. Mereka tidak boleh kalah dari orang luar. Jika mereka meninggalkan SWOT domain, orang luar itu akan selalu berada di atas mereka. Mengapa belum ada satupun dari mereka yang berhenti? Cai Bin juga bertahan, menatap Ying Sujian. Ia merasa tidak enak saat melihat tidak ada yang menyerah. Ia benar-benar ingin menyerah, tetapi sebelum itu ia juga ingin mengajak seseorang bersamanya. Namun, toleransi para pengikut makam pedang lebih tinggi darinya, yang dapat dilihat selama pengalaman mengambil buah kastanya dari api. Jika dia tidak menyerah, maka tidak ada satupun pengikut makam pedang yang akan menyerah. Namun, mereka bereaksi sama seperti Cai Bin. Mereka semua tidak mengerti bagaimana Su Tianmu bisa meniru domain pedang. Dalam kondisi di ambang kehancuran ini, mereka sama sekali tidak punya pikiran. Bahkan sulit bagi mereka untuk terus bertahan, apalagi memahami domain pedang dan meniru domain pedang. Mengapa dia diam saja? Sial, dia benar-benar bisa tinggal di sini. Tidak, jika ini terus berlanjut, domain pedang yang ditirunya hanya akan menjadi semakin kuat. Kita juga harus meniru domain pedang. Semua murid makam pedang menggertakkan gigi dan menutup mata mereka, tidak lagi memperhatikan Su Tianmu, berkonsentrasi untuk memahami domain pedang, dan berusaha untuk meniru domain pedang sesegera mungkin. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Aku tidak tahan lagi. Badan Cai Bin sudah penuh luka dan dia benar-benar pingsan. Dia menoleh dengan susah payah dan berkata kepada Wu Muyan, "Wu Jianzong, keluarkan aku." Wu Jianzong tidak bergerak. Cai Bin melompat-lompat dengan gelisah. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Cepat keluarkan dia. Wu Jianzong, aku mohon, aku benar-benar tidak tahan lagi, biarkan aku keluar. Aku mohon sekali padamu, saudaraku. Wu Muyan memiliki wajah dingin dan tidak ingin memperhatikan Cai Bin, tetapi setelah melihat Su Tianmu, dia mengangkat tangannya dan mengirim Cai Bin keluar. Sesuatu yang tidak berharga. Kita berdua orang luar, mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita? Tidak heran Su Tianmu mampu mencapai 28 tulang pedang. Kesenjangan itu terlihat jelas sejak awal. Zhang Jianzong, keluarkan aku. Aku tidak tahan lagi, Zhang Jianzong, keluarkan aku. Melihat Cai Bin mundur dari domain pedang, para pengikut makam pedang yang juga telah mencapai titik puncaknya tidak dapat menahannya lagi dan buru-buru berteriak kepada Zhang Jianzong. Zhang Jianzong baru saja merasakan superioritas dari Cai Bin, mengira bahwa ini adalah celah antara orang-orang dari dunia luar dan murid-murid mereka di makam pedang. Tanpa diduga, sebelum dia sempat merasa senang sejenak, orang-orangnya sendiri mulai berteriak-teriak untuk mundur dari domain pedang. Hal yang tidak berguna, dia menatap orang-orang itu dengan dingin. Tidak bisakah dia bertahan lebih lama? Jianzong telah membesarkanmu begitu lama, hanya untuk mempermalukanmu. Namun,
Melihat bahwa mereka benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia tidak punya pilihan selain mengirim orang-orang itu keluar dari SWOT Domain. Lebih baik menderita malu daripada kehilangan nyawa. Hah, beberapa orang yang dikirim keluar dari SWOT Domain menghela napas lega setelah selamat dari bencana. Mereka segera meminum pil untuk menyembuhkan luka mereka, dan menatap SWOT Domain dengan rasa takut yang masih ada. Mereka benar-benar hampir kehilangan nyawa. Dia menoleh ke arah Cai Bin, lalu menatap Sutianmu yang berdiri di wilayah pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan jantungnya berdebar kencang. Seberapa kuat dia? Kenapa dia tidak terluka? Lagi pula, mereka sudah berada di sana selama seharian, tetapi mereka tidak melihat banyak luka pada Sutianmu, yang menurut mereka sangat aneh. Seharusnya Sekte Pedang Hitam tidak punya niat untuk menyakitinya. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa Wu Muyan selalu membantu Sutianmu, jadi wajar saja jika dia tidak terlalu menderita. Zhang Jianzong, siapa dia? Zhang Jianzong, dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Beberapa orang menatap Zhang Jianzong. Dari awal hingga akhir, mereka hanya tahu bahwa Sutianmu adalah orang dari dunia luar, dan mereka tidak tahu apa-apa lagi. Zhang Jianzong tidak tahu banyak tentang Sutianmu, jadi dia bertanya pada Kuan Jianwang dan dua orang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang mengenalnya? Kedua Raja Pedang itu menggelengkan kepala mereka dengan tegas. Semua Raja Pedang ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya berdiri dan mengepalkan tangan mereka dan berkata, Zhang Jianzong, aku tahu sedikit. Zhang Jianzong mengangguk. Kalau begitu katakan padaku. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan latar belakang Sutianmu dan mengapa dia bisa meniru domain pedang. Sutianmu adalah murid dari kekuatan luar yang kuat. Setelah dia masuk, dia langsung berpartisipasi dalam pelatihan untuk mendapatkan buah kastanya dari api dan memperoleh 13 pedang. Hanya 13 pedang. Hasil ini bahkan tidak biasa-biasa saja. Orang-orang itu menatap Kuan Jianwang dengan bingung, yang tidak ada hubungannya dengan tiruan Sutianmu terhadap wilayah pedang. Jangan remehkan fakta bahwa dia hanya membawa 13 pedang. Setelah kesadarannya yang tiba-tiba saat dia mencoba mengambil buah kastanya dari api, dia berhasil mengambil pedang dengan sangat efisien. Jika dia ikut lagi dalam pelatihan petik kastanya dari api, akan mudah baginya untuk meraih juara pertama. Orang-orang itu menganggapnya membosankan. Mereka bisa mendapat juara pertama jika mereka berpartisipasi dalam pelatihan memungut kastanya dari api sekarang. Apa hebatnya itu? Saat pencerahannya, dia berhasil menembus banyak tulang pedang. Akhirnya, menjadi sedikit menarik. Berpikir bahwa Sutianmu tidak akan pernah mencapai bidang pedang, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak tulang pedang yang telah dia capai? 28, 28, 28. Orang-orang itu tertegun sejenak, lalu mereka semua berteriak ketakutan. Apakah pedang Dao Tiga Alam sudah sempurna? Raja Pedang Tertinggi, kamu tidak salah, kan? Selama bertahun-tahun, makam pedang hanya menghasilkan beberapa orang yang telah mencapai kesempurnaan dalam pedang Dao Tiga Alam. Bagaimana mungkin dia, orang dari dunia luar, telah mencapai begitu banyak tulang pedang? Bahkan Zhang Jianzong dan kedua rekannya terkejut dan berpikir bahwa Kuan Jianwang pasti telah melakukan kesalahan. Raja Pedang menggelengkan kepalanya. Dia pernah menggunakan kekuatan pedangnya untuk membunuh Yao Yujia, yang seharusnya menjadi yang terbaik dalam pelatihan. 4 ahli pedang hebat bukanlah tandingannya ketika mereka menyerang pada saat yang sama. Medan pedang terbelah dua oleh pedangnya. Ini bahkan belum ada 28 tulang pedang, jadi seberapa kuatkah seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam pedang Dao Tiga Alam? Mendesis. Mendengar ini, orang-orang itu terkesiap. Zhang Jianzong dan dua orang lainnya sangat terkejut hingga mereka berdiri di sana, kulit kepala mereka mulai mati rasa. Rekor ini sungguh mengerikan. Lalu mengapa dia belum menyelesaikan bidang pedangnya? Ya, dia sudah punya 28 tulang pedang, mengapa dia tidak membangun lapangan pedang? Tak lama kemudian mereka menemukan kontradiksi dalam kata-kata Raja Pedang. Mereka telah mencapai 28 tulang pedang, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mencapai medan pedang. Raja Pedang terdiam ketika ditanya pertanyaan ini dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bahkan, dia tidak pernah menemukan jawaban untuk pertanyaan ini.
Namun dia tidak dapat menemukan jawabannya, namun Zhang Jianzong seharusnya dapat menemukan jawabannya, bukan? Zhang Jianzong masih memikirkan pertanyaan ini. Ketika dia melihat Kuan Jianwang menatapnya dengan penuh tanya, dia tercengang. Mengapa kamu menatapnya? Jika kamu tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa tahu? Mungkin, itu hanya pencapaian 27 tulang pedang. Dengan baik, jawaban Zhang Jianzong jelas bukan jawaban yang diinginkan Kuan Jianwang dan yang lainnya, dan itu juga tidak dapat menjelaskan mengapa Su Tianmu begitu kuat. Orang jenius dengan 28 tulang pedang sangatlah langka, namun mereka pernah melihat orang jenius dengan 27 tulang pedang, dan tidak ada satupun di antara mereka yang seganas Su Tianmu. Dia seharusnya meningkatkan masa tulang pedangnya. Wu Muyan yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan sesuatu yang mengagetkan. Kualitas tulang pedang. Mungkinkah kualitas tulang pedangnya tidak bagus sebelumnya? Setelah bergumam beberapa patah kata, semua raja pedang dan yang lainnya mengangguk setuju. Bagaimanapun, dunia luar tidak memiliki sumber daya yang melimpah seperti makam pedang mereka, dan dalam hal kualitas tulang pedang, mereka jelas tidak sebagus milik mereka. Namun, mereka segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Memang, semakin ke belakang tulang pedang, semakin besar perbedaannya dengan setiap tulang pedang yang hilang, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tulang pedang. Bahkan jika ada 28, itu tidak akan cukup untuk membunuh seorang pendekar pedang hebat, bukan? Mata Zhang Jianzong berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata, apa yang dikatakan Wu Jianzong masuk akal. Dia kemungkinan besar sedang meningkatkan kualitas tulang pedangnya. Semua orang menatapnya dengan bingung. Bagaimana mungkin dia masih bisa dikaitkan dengan kualitas tulang pedang itu? Seperti yang diketahui semua orang, tulang pedang yang kuat dan kokoh sudah memenuhi kebu dewa sehari-hari. Sepertinya mustahil untuk melangkah lebih jauh. Zhang Jianzong menatap ke kejauhan dan menceritakan sebuah rahasia. Kualitas tulang pedang telah diberi peringkat sejak zaman kuno, dibagi menjadi 3 tingkatan, tinggi, sedang, dan rendah. Para murid makam pedang sedikit mengangkat alis mereka. Benarkah demikian? Zhang Jianzong, bagaimana kualitas tulang pedang kita? Cai Bin juga menjadi penasaran. Dalam hal ilmu pedang, dia memiliki rasa rendah diri yang alami di hadapan para murid makam pedang, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa tinggi tingkatan tulang pedangnya. Kualitas tulang pedangmu setidaknya kualitas menengah ke atas, dan secara umum, itu adalah kualitas terbaik. Mendengar ini, para murid makam pedang segera menjadi senang. Mereka takut bahwa itu adalah tulang pedang yang lebih rendah, yang tidak akan dapat mereka terima. Kalau begitu, aku setidaknya kelas menengah ke atas, kan? Suasana hati Cai Bin juga membaik. Meskipun dia tidak sehebat murid-murid makam pedang, dia setidaknya kelas menengah ke atas, yang jauh lebih baik daripada kelas menengah ke bawah. Apakah itu berarti tulang pedangnya hanya berkualitas menengah ke atas? Apakah dia menunda untuk menembus bidang pedang hanya untuk meningkatkan kualitas tulang pedangnya ke kualitas kelas atas? Zhang Jianzong mengangguk ragu-ragu. Dia tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan antara tulang pedang kelas menengah atas dan kelas atas. Namun, demi pengejaran di dalam hatinya, hal itu sepenuhnya mungkin dilakukan. Zhang Jianzong, tidakkah kamu tahu bahwa ada kelas unggul di atas kelas unggul? Wu Muyan mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi, yang membuat Zhang Jianzong dan yang lainnya terkejut. Luar biasa. Akan tetapi, para murid dari makam pedang itu jelas tidak mau mempercayai kata-kata Wu Muyan, dan berbalik untuk melihat Zhang Jianzong untuk bertanya. Zhang Jianzong tampak ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Saya kira demikian. Wu Muyan menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu dengan seharusnya? Jika kamu tidak memiliki cukup pengalaman, jangan menjawab pertanyaan dengan sembarangan. Tulang sabi tidak berbeda dengan tulang manusia. Masih banyak yang bisa diperbaiki. Kondisi terbaik tulang manusia adalah kekenyalan dan kesempurnaan. Hal yang sama berlaku untuk tulang sabi. Siapapun yang menekuni jalan pedang akan meningkatkan tulang pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi agar memperoleh fondasi yang lebih baik dan menekuni jalan pedang tingkat yang lebih tinggi. Meskipun semua orang tidak yakin dengan Wu Muyan, mereka tetap mengangguk setuju ketika mendengar ini. Sekte Pedang Hitam,
Bolehkah aku bertanya seberapa besar manfaat peningkatan tulang pedang ke tingkat superior bagi seni pedang? Aku tidak tahu, Wu Jianzong menjawab dengan tegas. Satu-satunya alasan dia bisa mengatakan begitu banyak adalah karena dia tidak tahan dengan kalian orang-orang bodoh. Jika kalian ingin dia mengatakan lebih banyak, tidak mungkin. Sebenarnya, bukan salahnya jika tidak mengatakannya, karena dia sendiri tidak tahu apa arti tulang pedang yang sangat baik, dan dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan tulang pedang ke tingkat yang sangat baik. Dia mengetahui semua ini dari beberapa buku kuno yang rusiak. Para murid makam pedang menoleh ke belakang dengan malu. Mereka tidak menyangka akan menemukan banyak jawaban di sekte pedang hitam, tetapi masalah kualitas tulang pedang telah menanam benih di hati mereka, dan mereka pasti akan mengetahuinya jika mereka memiliki kesempatan di masa depan. Wu Muyan menatap Su Tianmu dengan mata membara. Dari kualitas tulang pedang, dapat dilihat bahwa Su Tianmu pasti memperoleh warisan. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk meningkatkan kualitas tulang pedang dan menunda terobosan di bidang pedang. Jika tidak ada warisan, apalagi memiliki cara untuk meningkatkan kualitas tulang pedang, saya khawatir dia bahkan tidak akan tahu tentang kualitas tulang pedang. Hei, mungkin dia tahu. Jangan pikirkan itu, dia pasti tahu. Para murid makam pedang itu tiba-tiba mendapat ide dan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan mata berbinar. Su Tianmu pasti tahu cara meningkatkan kualitas tulang pedang, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menembus medan pedang dengan cara apapun. Mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dari Su Tianmu untuk meningkatkan kualitas tulang pedang. Saya juga tidak tahu apakah kualitas tulang pedang dapat ditingkatkan setelah menjadi medan pedang. Tentu saja tidak. Kalau tidak, mengapa dia menolak menerobos medan pedang, apapun yang terjadi. Tetapi meskipun kita tidak berhasil, kita masih bisa mendapatkan solusinya, yang dapat digunakan oleh saudara-saudari kita atau generasi mendatang. Beberapa orang berdiskusi tentang cara mendapatkan cara untuk meningkatkan kualitas tulang pedang dari Su Tianmu. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Aku tidak tahan lagi, keluarkan aku. Zhang Jianzong, keluarkan aku. Aku tidak tahan lagi. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan mati. Murid-murid makam pedang di domain pedang keluar satu demi satu, semuanya tampak seperti akan mati, jadi Zhang Jianzong tidak punya pilihan selain membantu mereka keluar. Ada ide, siapa yang bisa meniru medan pedang? Ketiga Raja Kuan Jian bertanya kepada murid makam pedang yang telah berada di sana selama beberapa hari sebelum dibebaskan. Setelah berada di sana begitu lama, dia seharusnya menemukan beberapa petunjuk, bukan? Namun, mereka yang telah tinggal di Sword Domain selama beberapa hari semuanya menggelengkan kepala. Sulit bagi mereka untuk tenang dan memahami Sword Domain, apalagi meniru Sword Domain. Sekarang mereka merasa seperti menjadi gila. Ketiga Raja Pedang menatap mereka dengan kekecewaan yang amat sangat. Apakah mereka menyia-nyiakan hari-hari ini? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, mengapa harus melalui kesulitan itu? Mereka semua hanya sekumpulan sampah. Setelah mengumpat dengan dingin, mereka bertiga menoleh dan menatap satu-satunya dari 10 murid Jianzong yang tersisa di Sword Domain. Sekarang harapan mereka hanya bertumpu pada belasan orang ini. Di antara belasan orang, Ying Sujian adalah salah satunya. Seperti Su Tianmu, dia telah berlatih di magma, dan kemampuannya menahan tekanan telah meningkat pesat. Hah, anak itu, Ying Sujian, ternyata bisa tinggal di sana. Bagaimana dia bisa tinggal begitu lama? Tak lama kemudian seseorang menemukan Ying Sujian, si outlier. Bakat Ying Sujian tidak lemah di antara mereka. Dia memiliki 25 tulang pedang, dan yang terkuat hanya satu yang lebih kuat dari Ying Sujian. Namun, Ying Sujian tidak benar-benar kuat dalam ilmu pedang, kalau tidak, dia tidak akan berpartisipasi dalam pelatihan formasi pengendalian pedang tadi. Ying Sujian pernah berlatih dengan Su Tianmu sebelumnya. Shen Hai menatap Ying Sujian dengan wajah masam. Apa? Semua murid Jianzong tercengang dan menatap Shen Hai dengan bingung. Apa maksudnya? Maksudmu, Ying Sujian sudah berlatih dengan anak itu di domain pedang. Sial, pantas saja dia bertahan selama ini, itu sebabnya. Sepertinya aku sudah lama berlatih di Sword Domain. Jika aku berlatih beberapa kali lagi, aku juga bisa meniru Sword Domain. Semua pengikut makam pedang tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi, lalu mereka menjadi sangat marah,
merasa bahwa hal itu semakin tidak adil. Mereka baru memahaminya selama beberapa hari, tetapi Su Tianmu dan Ying Sujian telah memahaminya sejak lama. Dalam pengalaman ini, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika mereka terus-menerus dihancurkan Su Tianmu, mereka tidak akan pernah mengaku kalah. Tentu saja, sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan dihancurkan oleh Su Tianmu. Jika mereka tidak dapat meniru domain pedang, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Su Tianmu. Kapan Ying Sujian mulai berlatih dengan anak itu? Melihat mereka semua menatapnya, Shen Hai berkata dengan ragu-ragu. Dalam proses mencoba mengeluarkan kastanya dari air yang bermasalah. Dalam proses mencoba mengeluarkan kastanya dari api. Semua orang bingung. Mungkinkah tempat itu adalah tempat untuk berlatih ilmu pedang? Apakah ada wilayah pedang di sana? Ya, perisai domain pedang. Satu orang berseru, dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka memikirkannya, mereka menemukan bahwa itu benar. Namun kemudian mereka bingung. Perisai domain pedang digunakan untuk mencegah orang mengambil pedang, jadi bagaimana bisa digunakan untuk memahami domain pedang? Perisai domain pedang tidak bisa disentuh, kan? Mungkinkah setelah menghancurkannya, ia menangkap pecahannya untuk berlatih? Shen Hai mengangguk, dan murid-murid Jianzong saling memandang dan terus tercengang. Benarkah demikian? Sial, anak itu pintar sekali. Tunggu, itu tidak benar. Begitu pecahan domain pedang meninggalkan area magma, mereka akan mencair. Tidak ada gunanya menangkapnya. Apakah dia akan berlatih di sana setelah menangkap pecahan domain pedang? Shen Hai terus mengangguk. Orang-orang ini semuanya pintar dan dapat dengan mudah memahami poin-poin penting. Benar-benar mendesis. Semua murid Jianzong menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Tianmu. Kulit kepala mereka perlahan mulai mati rasa. Dia benar-benar kejam. Dia sudah tinggal di sana selama ini. Apakah dia tidak takut mati? Kau pasti tidak akan bisa memahami apapun jika kau hanya berdiam di sana dalam waktu singkat. Kau harus berdiam di sana setidaknya selama setengah jam setiap kali, kan? Pantas saja dia bisa bertahan selama itu tanpa bersuara sedikit pun. Ekspresi semua orang mulai menjadi rumit. Tidak peduli seberapa tidak setujunya mereka dengan Su Tianmu, mereka harus mengakui bahwa dia ulet. Jadi Ying Sujian sudah berlatih dengannya seperti ini selama ini. Shen Hai terus mengangguk, lalu seseorang menatapnya dengan aneh. Kamu melihat semuanya, jadi mengapa kamu tidak berlatih dengannya? Tuan Shen, Anda baru saja datang ke sini setelah mengikuti pelatihan menyelamatkan kastanya dari masalah, bukan? Anda bahkan tidak ingin mempelajarinya. Hati Shen Hai dipenuhi dengan kepahitan. Apakah menurut Anda dia terlihat seperti sedang belajar berlatih bersama? Dia sangat menyesalinya sekarang, ususnya berubah menjadi hijau. Kamu sungguh tidak berguna. Mengapa kamu tidak belajar darinya dan berlatih bersama? Kamu terkenal dalam pekerjaanmu dan tidak terkenal dalam kehidupanmu. Tidakkah kamu tahu bagaimana bersikap rendah hati dan belajar? Semua murid Jianzong menatap Shen Hai dengan kecewa. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan bagus yang ada di depannya? Lihatlah Ying Sujian, dia lebih berbakat darimu, keterampilan pedangnya lebih kuat darimu, tetapi dia masih belajar darimu dengan pikiran terbuka. Apa yang membuatmu begitu bangga? Jika kamu mengikutiku dan belajar, kamu juga bisa meniru domain pedang, dan kamu tidak akan terbatas pada beberapa pedang ini saja. Shen Hai menarik napas dalam-dalam dan berkata, berhenti bicara. Dia sangat menyesalinya sekarang. Dia sudah cukup tertekan secara psikologis. Bisakah Anda mempertimbangkan perasaannya? Kutu kupret, kalau dia tahu kalau berlatih di bawah magma akan memberikan manfaat seperti itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Apa dia butuh kamu untuk memberitahunya? Sekumpulan tinjauan ke belakang. Zhang Jianzong, berapa lama kamu akan menunda pelatihanmu? Hari demi hari berlalu, Wu Muyan tak tahan lagi dan menanyai Zhang Jianzong. Zhang Jianzong tidak mengatakan apa-apa. Selama masih ada orang di wilayah pedang, dia akan terus mengulur waktu. Lanjutkan latihanmu sekarang. Kemarahan membuncah di mata Wu Muyan. Jangan biarkan kesabarannya habis. Wu Jianzong, tolong pertimbangkan makam pedang dan orang-orangmu sendiri. Zhang Jianzong juga menjadi marah dan melotot ke arah Wu Muyan. Apakah Anda ingin melihat mereka kalah dan diinjak-injak oleh orang luar? Pikirkan tentang ibumu. Wu Muyan tidak peduli tentang itu.
Dia hanya ingin Su Tianmu membantunya mengubah kemampuannya. Terlebih lagi, pengalaman ini menjadi tidak adil. Bahkan jika semua orang dapat meniru domain pedang, apa gunanya? Zhang Jianzong, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Teruslah berlatih. Zhang Jianzong memelototi Wu Muyan dan bertanya, apakah kamu masih ingin mengambil tindakan? Kutu kupret, dia benar-benar mempermalukanmu. Wu Muyan yang pemarah tidak akan menoleransi Zhang Jianzong dan akan langsung mengambil tindakan. Sekte Pedang Hitam, kau. Zhang Jianzong terkejut, tetapi serangan itu sudah tiba di depannya dan dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia hanya bisa melawan dengan cepat. Dentang, ding ding ding. Dua domain pedang saling bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar suara mencekik yang dahsyat. Kasar dan menusuk saraf. Ledakan. Namun, kedua domain pedang itu segera dipisahkan dalam hal keunggulan. Domain pedang Zhang Jianzong langsung hancur, dan domain pedang Wu Muyan juga kehilangan lebih dari setengahnya. Namun, setengah sisanya cukup untuk membuat Zhang Jianzong kehilangan jiwanya. Tidak mau. Permohonan belas kasihan sesaat tidak ada gunanya sama sekali, dan Wu Muyan juga tidak akan menahan diri. Setengah dari domain pedang yang tersisa secara langsung melukai Zhang Jianzong dengan serius. Berdebar, ketiga Raja Pedang menatap dengan takjub saat Zhang Jianzong jatuh ke dalam danau, membuat airnya menjadi merah. Zhang Jianzong sangat kuat, tetapi dia sangat rentan di depan Wu Muyan. Zhang Jianzong. Kemudian badannya berkedut, dan dia berteriak dan bergegas menyelamatkan Zhang Jianzong. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Pertarungan antara orang-orang kuat itu berakhir dengan cepat. Sebelum para murid makam pedang sempat bereaksi, mereka melihat Zhang Jianzong jatuh ke dalam danau. Apakah kalian baru saja bertengkar? Apakah Sekte Pedang Hitam begitu kuat? Semua murid makam pedang memandang Wu Muyan sekilas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka hanya mendengar reputasi Wu Muyan sebagai orang yang menyebalkan dan belum pernah mendengar tentang kekuatannya. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang membenci Wu Muyan tetapi tidak berani memprovokasinya. Menabrak. Ketika Kuan Jianwang dan kedua rekannya menarik Zhang Jianzong keluar, mereka melihat Zhang Jianzong terluka parah hingga tidak dapat dikenali. Wu Jianzong, apa yang salah denganmu hingga kau menyerang Zhang Jianzong? Tanya Kuan Jianwang dengan geram. Zhang Jianzong hanya memimpin pelatihan seperti biasa, bagaimana dia bisa menyinggungmu? Lebih parahnya lagi, tidak bisakah kau menjaga harga dirimu di depan sekelompok anak muda? Hah! Wu Muyan mengerutkan kening, dan ekspresi permusuhan langsung muncul di wajahnya. Berani menanyainya. Bukankah akhir hidup Zhang Jianzong cukup tragis? Kamu mau mati? Melihat niat membunuh di wajah Wu Muyan, Kuan Jianwang merasakan hawa dingin di sekujur badannya dan langsung terbangun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Wu Muyan bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Akan tetapi, hal itu juga mengingatkannya akan sesuatu, dan hatinya pun hancur. Dapat dilihat bahwa Wu Muyan menyerang Zhang Jianzong hanya untuk Su Tianmu. Dia benar-benar melindungi Su Tianmu sampai sejauh ini, jadi bukankah dia sedang mencari kematian dengan ingin menggunakan 3 pedang canggih milik Su Tianmu? Kutu kupret, seharusnya aku bertindak terakhir kali. Semakin Kuan Jianwang memikirkannya, semakin marah dia. Jika dia dengan paksa membunuh Su Tianmu selama pelatihan mengambil kastanya dari api, 3 pedang tingkat tinggi itu akan menjadi miliknya. Kalau saja dia membunuh Su Tianmu ketika sedang memanfaatkan situasi, paling-paling dia hanya akan dihukum, tetapi dia masih belum sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 3 pedang tingkat tinggi seperti sekarang. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah kehilangan 3 pedang tingkat tinggi, dia menjadi sangat marah sampai-sampai hatinya mulai sakit. Huf. Zhang Jianzong merasa jauh lebih baik setelah meminum pil itu, tetapi dia masih terengah-engah. Serangan itu benar-benar ditujukan pada hidupnya. Saya hampir mati, dan saya masih takut ketika memikirkannya sekarang. Seperti inilah pertarungan antar jagoan, satu jurus bisa menentukan hasil, bahkan hidup dan mati. Sekte Pedang Hitam, aku harus melaporkan masalah ini ke atasan untuk diambil keputusan. Setelah terdiam sejenak, dia berteriak pada Wu Muyan, masalah ini jelas belum berakhir. Dia tidak hanya membunuhnya dengan serangan pertama, tetapi dia juga mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Dia harus membalas dendam.
Laporkan saja, Wu Muyan berkata dengan dingin. Apakah dia pikir dia akan takut? Tapi kamu harus memikirkannya dengan saksama. Haruskah aku menghakimimu terlebih dahulu atau aku sendiri terlebih dahulu? Mendengar ini, wajah Zhang Jianzong tiba-tiba berubah jelek. Dia telah menunda waktu begitu lama, yang sudah merupakan pelanggaran peraturan. Selama dia berani melaporkannya kepada atasan untuk diambil keputusan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang dihukum. Segera, sekarang juga, mari kita lanjutkan latihan kita. Wu Muyan berbicara dengan nada dingin, tidak memberi ruang untuk bertanya. Jangan biarkan dia bergerak lagi. Kalau sampai dia membunuhmu, paling-paling dia hanya dihukum saja. Zhang Jianzong melotot sambil menggertakkan gigi, mengutuk semua leluhur Wu Muyan di dalam hatinya. Namun, saat dia melihat niat membunuh muncul kembali di wajah Wu Muyan, dia begitu takut hingga dia segera menarik kembali domain pedangnya. Ya, lebih seperti itu. Wu Muyan menatapnya, lalu mencabut domain pedang dari Su Tianmu. Wah, sebaiknya kau selesaikan latihanmu. Mendengar transmisi suara Wu Muyan, Su Tianmu mengerutkan kening dan menatapnya. Apakah kamu memerintahku? Anda tidak dapat memerintahkannya untuk melakukan apapun. Kalau kamu adalah sesuatu yang dibenci semua orang, bahkan jika ada yang membunuhmu, aku khawatir tidak akan ada yang membalaskan dendammu. Kemarahan yang baru saja dirasakan Wu Muyan saat dia pergi langsung melonjak lagi. Zhang Jianzong dipukuli seperti itu hanya karena mereka berselisih paham. Menurutmu seberapa keras tulangmu? Tetapi ketika dia memikirkan warisan Su Tianmu yang kuat, dia hanya bisa menahan amarahnya. Begitu banyak waktu yang telah terbuang. Penundaan lebih lanjut hanya akan membuang-buang waktu. Lagi pula, jika mereka telah menyalin domain pedang sepertimu, akan sulit untuk menghadapinya. Singkatnya, dia melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Su Tianmu mensibir. Bukankah lebih baik jika kamu mengatakan ini lebih awal? Tidak bisakah kau berbicara baik-baik padanya? Kenapa kau harus membuatnya bersikap dingin padamu? Pantas untuk disalahgunakan. Apa salahnya membiarkan mereka berlatih sebentar? Tunggu 3 hari lagi. Su Tianmu melambaikan tangannya dan berkata, dialah satu-satunya yang bisa meniru domain pedang, yang terlalu mudah ditantang. Dia ingin melihat seberapa besar potensi para murid makam pedang. Dia ingin mengambil yang pertama, tetapi dia juga ingin meningkatkan keterampilan pedangnya. Kalau tidak ada tantangan, bagaimana kita bisa terus menambah tulang pedang? Dia bicara dengan siapa? Perkataan Su Tianmu mengejutkan semua orang. Apa yang dia bicarakan? Bukankah dia sedang berbicara dengan sekte pedang hitam? Saat berikutnya mereka menyadari dengan siapa Su Tianmu sedang berbicara, dan mereka semua menatap Wu Muyan, menggigit lidah mereka karena terkejut. Melihat wajahnya yang cemberut dan tetap diam, serta tidak lagi mendesaknya untuk melanjutkan pelatihannya, mereka dapat memastikan bahwa kata-kata Su Tianmu memang dimaksudkan untuk didengar Wu Muyan. Dia benar-benar mendengarkan. Wu Jianzong memukul Zhang Jianzong seperti itu hanya karena perbedaan pendapat. Bagaimana dia bisa mendengarkan anak ini? Saya khawatir dia adalah leluhur sekte pedang hitam. Hal aneh seperti itu hanya bertentangan dengan kehendak surga. Mereka semua berpikir bahwa pikiran mereka sebelumnya terlalu naif. Su Tianmu adalah keturunan Wu Muyan, dan Wu Muyan adalah keturunan Su Tianmu. Kamu benar. Semua orang tercengang. Kata-kata ini benar-benar memberi mereka ide. Mereka semua menatap Su Tianmu dengan tak percaya. Mungkinkah dia mengambil alih badan lain untuk membangunnya kembali? Mungkinkah dia adalah leluhur sekte pedang hitam, dan telah bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi? Kalau tidak, mustahil untuk menjelaskan mengapa sekte Wu Jian begitu patuh. Kemungkinan ini juga cukup tinggi. Bagaimanapun, hal-hal seperti mengambil alih badan lain dan berkultivasi melalui reinkarnasi adalah hal yang sangat umum, dan wajar saja hal itu terjadi pada sekte Wu Jian. Kurasa begitu. Siapa lagi yang bisa memerintahnya? Tidak heran dia begitu kuat dalam ilmu pedang. Setelah mengira bahwa Su Tianmu mungkin adalah leluhur Wu Muyan, mereka tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk menerimanya. Wu Muyan tidak hanya melindungi Su Tianmu, tetapi juga mengapa Su Tianmu begitu kuat. Nenek moyang sekte pedang hitam. Zhang Jianzong mendengar seorang murid dari Jianzong berbisik kepadanya, melihat ekspresi muram Wu Muyan, dan menggerakkan bibirnya. Memang benar, ini sangat mungkin.
Tidak heran dia tidak ragu menyerangku. Ternyata dia melanggar kepentingan leluhurnya. Dalam sekejap, dia merasa jauh lebih baik, sebagian karena lelucon tentang Wu Jianzong, dan sebagian lagi karena identitas Su Tianmu yang membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa dia adalah salah satu dari mereka, dan orang yang sangat kuat saat itu. Kita semua adalah keluarga, jadi mengapa kamu masih marah? Jangan menyebarkan rumor, jangan juga memberitahu mereka. Biarkan mereka berkonsentrasi meniru domain pedang. Dia segera mengirim pesan kepada para pengikut makam pedang, meminta mereka untuk tidak memengaruhi mentalitas Ying Sujian dan yang lainnya, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun, semua ini hanyalah tebakan mereka. Kedua, hanya mereka yang tahu tentang ini, dan masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Bagi seluruh makam pedang, Su Tianmu masih orang luar, dan jika mereka dapat menekannya, mereka harus melakukan yang terbaik. Terlebih lagi, Wu Muyan memiliki karakter yang buruk, bagaimana mungkin leluhurnya menjadi orang baik? Kalau begitu, mereka tidak perlu memanjakan Su Tianmu, dan mereka bahkan harus berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Jika tidak, Wu Muyan akan menjadi semakin arogan dan mendominasi di makam pedang. Su Tianmu duduk bersila di udara dan berlatih. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu, dan dia hanya fokus untuk membuat domain pedang tiruan itu lebih kuat. Semakin kuat domain pedang yang ditiru, semakin banyak manfaat pengalaman yang dapat diberikannya, dan juga dapat membuka jalan bagi masa depan, membuat jalan menuju medan pedang tidak terhalang dan membuatnya lebih mudah untuk mencapai domain pedang. Ying Sujian dan orang-orangnya juga punya ide yang sama. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meniru domain pedang bukan demi kehormatan atau aib sementara, tetapi yang terpenting demi waktu. 3 hari berlalu dengan cepat. Berdengung. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil. Zhou Guanming, yang telah lama terdiam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Semua orang terkejut dan menatapnya. Melihat kekuatan pedang yang kuat di tangannya, mereka semua terkejut. Dia telah meniru domain pedang. Itu benar-benar domain pedang. Gila, dia benar-benar berhasil menirunya. Dia adalah orang pertama yang menirunya. Semua orang merasakan kekuatan di tangan Zhou Guanming dan menemukan bahwa itu memang kekuatan pedang, dan mereka semua takjub. Apakah mereka benar-benar menyalinnya? Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Guanming, yang bahkan tidak memiliki pedang, akan menjadi orang pertama yang menyalin domain pedang. Sayang sekali, kalau pedangnya masih ada, dia pasti bisa menandingi Su Tianmu. Engah. Tepat saat semua orang tengah mengungkapkan penyesalan mereka mendengar suara kentut teredam, lalu melihat kekuatan di tangan Zhou Guanming berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Wilayah pedangku. Zhou Guanming masih berpikir bahwa ia akhirnya berhasil, dan bahkan jika ia tidak bisa naik peringkat kali ini, ia pasti akan mencapai puncak di sesi latihan berikutnya. Namun, ia melihat bahwa domain pedang yang telah ia upayakan dengan keras untuk dipadatkan telah lenyap seperti kentut. Kenapa? Kenapa itu bubar? Semua orang tercengang saat melihatnya. Domain pedang sudah direplikasi, jadi kenapa itu bubar? Tuan Zhou, padatkan sekali lagi. Pasti akan ada berbagai masalah dengan tiruan pertama. Wajar saja jika tidak stabil. Cobalah lebih banyak lagi dan hasilnya akan baik-baik saja. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Zhou Guanming merasa itu masuk akal. Dia mengangguk dan dengan cepat meniru domain pedang lagi. Ya, salin saja beberapa kali lagi. Keluarkan medan pedang dan segera ganti ke domain pedang seperti sebelumnya. Akan tetapi, sekuat apapun dia berusaha, medan pedang tetaplah medan pedang. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan wilayah pedang itu. Lakukan untukku, lakukan untukku. Kutu kupret, lakukan itu untukku. Wajah Zhou Guanming memerah karena penampilannya yang ganas, tetapi medan pedang tetaplah medan pedang, tidak berubah sedikit pun. Pada akhirnya, ia harus melepaskan konsentrasinya untuk sementara. Begitu saja, ia merasa bahwa ia akan kehilangan kekuatannya. Mengapa itu tidak mungkin? Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi marah Zhou Guanming, semua murid Jianzong kembali bingung. Tidak seorang pun dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Meskipun aku tidak bisa bertahan lama di kesempatan pertama, setidaknya aku berhasil. Mengapa aku tidak bisa bertahan lama di kesempatan berikutnya?
Semua orang memandang Zhang Jianzong dengan bingung, berharap dia bisa memberikan jawaban. Namun, Zhang Jianzong sama sekali tidak dapat memberi mereka jawaban. Dia tidak pernah menirukan domain pedang dan tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Terlebih lagi, jika dia memberikan terlalu banyak penjelasan, itu sama saja dengan mengajari orang-orang ini cara mencapai ranah pedang, yang melanggar aturan. Jika dia melakukan ini, Wu Muyan pasti akan menjadi orang pertama yang tidak akan melepaskannya. Dia hampir dipukuli sampai mati terakhir kali dan tidak ingin dipukuli untuk kedua kalinya. Melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan jawaban dari Zhang Jianzong, semua orang menghela nafas dalam diam dan harus menoleh untuk melihat Huang Xinyu dan yang lainnya. Sekarang mereka hanya bisa berharap bahwa mereka dapat melepaskan domain pedang. Mendengus. Masih tidak berhasil. Ying Sujian menggenggam erat kekuatan medan pedang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengubah medan pedang menjadi domain pedang. Dia bahkan tidak dapat meniru sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa menurunkan tangannya dan menatap Su Tianmu yang sedang berlatih dengan hati getir. Dia tidak mengerti, dia benar-benar tidak mengerti. Dia jelas telah bersendewa dengan Sword Domain dan memiliki banyak pemahaman dan pencerahan tentangnya. Mengapa dia tidak bisa meniru Sword Domain seperti Su Tianmu? Di mana tepatnya kekurangannya? Apakah perbedaan tulang pedang benar-benar fatal? Tapi dia bahkan belum mencapai apapun di bidang pedang. Dia mengakui bahwa dia memang jauh tertinggal dari Su Tianmu dalam jumlah tulang pedang, tetapi dia juga memiliki kelebihan. Namun, dia telah berlatih dengan Su Tianmu sepanjang jalan dan telah banyak menderita, tetapi bagaimana mungkin dia bahkan tidak dapat meniru sedikit pun jejak domain pedang. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Namun, dia bukan satu-satunya yang tidak mau menyerah. Ada juga murid-murid makam pedang yang berusaha keras meniru domain pedang tetapi tidak dapat menemukan triknya. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, mereka harus memilih untuk menyerah. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum mencapai bidang pedang dapat meniru bidang pedang, tetapi kita tidak bisa melakukannya? Menatap Su Tianmu, mereka semua memasang ekspresi garang. Mereka benar-benar tidak mau dan bahkan membencinya. Demi meniru domain pedang, mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, namun tetap saja mereka tidak bisa melakukannya, yang membuat mereka gila. Aku berhasil, hahaha, aku berhasil. Tawa yang tiba-tiba itu memberi inspirasi. Semua orang menoleh dan melihat domain pedang yang ditiru oleh Huang Xinyu. Mereka mengedipkan mata karena tidak percaya. Apakah itu benar-benar salinan? Kakak senior Huang benar-benar menirunya. Hahaha, akhirnya kita punya seseorang yang bisa meniru domain pedang. Beberapa orang melompat kegirangan, tetapi segera menyadari sesuatu dan berhenti tertawa. Sebaliknya, mereka melihat kekuatan pedang di tangan Huang Xinyu dengan sangat gugup. Terakhir kali Zhou Quanming menirukan domain pedang, dia sangat gembira hingga menari dengan gembira, tetapi kegembiraannya berubah menjadi kesedihan. Mereka takut Huang Xinyu akan mengikuti jejaknya. Bahkan Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya menjadi gugup, tidak ingin berbahagia dengan sia-sia. Dalam suasana yang sangat tegang, kekuatan pedang di tangan Huang Xinyu tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga sangat stabil. Stabil, seharusnya sekarang sudah sepenuhnya stabil, kan? Kegelisahan hati semua orang perlahan mereda, dan senyum pun mulai muncul di wajah mereka satu demi satu. Kakak senior Huang sungguh hebat. Lihatlah anak itu, apalagi yang bisa membuatnya begitu sombong. Huang Xinyu meniru domain pedang, dan mereka semua merasa bahwa Su Tianmu tidak lagi sebanding dan akan diinjak-injak oleh Huang Xinyu. Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya juga menghela napas lega, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergembira. Meniru domain pedang adalah satu hal, tetapi apakah itu bisa digunakan adalah hal lain. Tuan Huang, gunakan domain pedangmu untuk mengendalikan formasi pedang. Huang Xinyu menatap Zhang Jianzong dan mencoba menggunakan domain pedang tiruan untuk mengendalikan formasi pedang. Dengung-dengungan. Begitu Jian Yu mengendalikan formasi pedang, semua pedang mulai bergetar tak stabil dan bisa jatuh kapan saja. Wajah Huang Xinyu berubah, dia menggertakkan giginya dan mencoba menstabilkan formasi pedang, tetapi dia segera menyadari bahwa domain pedang bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan. Dengan kemampuan berpedangnya, dia masih jauh dari mencapai alam pedang, dan alam pedang bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan sama sekali.
Wajah semua orang berubah drastis saat melihat ini. Situasi ini jelas di luar kendali. Domain pedang telah disalin, jadi tidak dapat digunakan, kan? Akan baik-baik saja jika domain pedang asli tidak bisa dikendalikan, tetapi apakah begitu sulit untuk mengendalikan replika? Bagaimanapun juga, domain pedang yang aku tiru tetaplah kekuatanku sendiri. Tidak bisakah aku mengendalikan kekuatanku sendiri? Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Mereka menoleh untuk melihat Sutianmu, dan mereka semakin tidak dapat memahaminya. Jika dia bisa mengendalikannya, mengapa kakak senior Huang tidak bisa mengendalikannya? Ketika mereka mengira bahwa keterampilan pedang Sutianmu hanya terbatas pada kekuatan pedang, mereka menjadi sangat marah. Mungkin karena dia baru saja menyalinnya dan dia belum begitu mahir. Bukankah Shen Hai mengatakan bahwa anak itu sudah berlatih dengan pecahan domain pedang sejak lama, jadi wajar saja jika dia bisa mengendalikannya. Ya, ini adalah proses latihan untuk menjadi sempurna. Jika dia bisa melakukannya, kakak senior Huang pasti bisa melakukannya. Kakak Huang, tetaplah tenang. Kamu bisa melakukannya. Gigi Huang Xinyu hampir patah, tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa mengendalikan formasi pedang, dan malah membuat formasi pedang semakin tidak stabil. Mengapa aku tidak bisa mengendalikannya? Ledakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika domain pedang yang susah payah dia tiru runtuh, lalu menyaksikan pedangnya jatuh ke dalam danau. Karena tidak dapat menahan diri untuk bersedih dan terganggu, dia melihat semua pedang akan jatuh ke danau, jadi dia harus segera mengambilnya. Panggilan. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan tidak satu pun dari 44 pedang itu yang hilang. Tetapi meski begitu, dia masih takut dan berkeringat dingin. Semua orang terkejut hanya dengan melihatnya, dan ekspresi mereka menjadi rumit saat mereka melihat Huang Xinyu yang tampaknya selamat dari bencana. Apakah dia benar-benar satu-satunya yang bisa melakukan ini? Bersambung.